dari Sutsujin. Alright. Kali ini apapun bisa terjadi di MPL Indonesia Season 12. Match point di tangan EVOS Legends. Mampukah direbut 1 poin dengan Rebel Legion line up mereka? Atau bahkan EVOS Legends mendapatkan kemenangannya 2-0. Jadi MPL Arena minta tepuk tangannya. Karena kita menuju ke arah Land of Sound. Yep. Satu game yang akan menentukan. Yang akan langsung membuat siapapun nantinya akan memiliki satu harapan baru lagi. Akankah EVOS Legend bisa memperpanjang lagi nafas mereka untuk bisa menuju ke arah playoff? Atau memang Rebellion yang mau gak mau harus menunggu satu match lagi untuk memastikan babak playoff untuk mereka. Tapi Sutsujin seperti biasa farmingan harus dilakukan terlebih dahulu. Vincent pun melakukan hal yang sama. Area God Laner-nya pun udah siap untuk memantau, mengambil satu wave minion. Dan juga di area tengah di antara Falstrong dan juga Krite mengamalkan wave minion sebelum mereka nanti akan melakukan sebuah rotasi. Entah itu ke bagian atas ataupun ke bagian bawah dan set talent emblemnya. 3 assassin loh untuk EVOS Legend. Trill juga dibawa oleh Fanny. Sementara itu ada Weapon Master dan semua full damage di dalam tubuh Fanny. Tidak ada Season Hunter. Karena untuk sekarang mungkin dari Sutsujin lebih memperhatikan lagi bagaimana kecepatan dia untuk dalam melakukan pergerakan. Pertahanannya juga. Sementara sekarang talent prediction sendirian ya. Sendirian aja saya. Aduh jangan kayak begitu. Mandangnya biasa aja. Biasa aja. Biasa aja ya diamuk masa lagi Bang. Pak Pulung lagi yang kena ya kan. Tapi Pak Pulung. Sendirian gue. Loh, gak masalah kan? Sendirian, gak apa-apa. Siapa sendirian? Tadi saya. Saya EVOS sendiri, yang lain RBL Pak. Oh gitu. Bukannya udah biasa? Betul. Nggak, kalau saya sama Mirko tuh ada ini. Ada prediksi yang beda gitu loh. Jangan disebut di sini ya, bahaya. Oke. Pokoknya kalau ada Mirko sama Ranger Mas dengan logo tim favorit kalian, hati-hati aja. Oke, kita bakal langsung lihat menuju ke arah. Aduh, Retribution, ingat Vincent punya Faura dengan Retribution dari depan sana. Para pasukan dari Rebel yang mencoba untuk melakukan sounding out dari Rainbow dan berhasil nampaknya. Vincent mendapatkan sosok Turtle dan ini juga sebenarnya wajib didapatin Vincent. Kenapa? Karena lawannya dia adalah Fanny. Early game President Duel telah dikeluarkan Sutsujin ke arah yang mana tapi langsung ada Cutthroat yang gagal. 1 tetes darah terakhir gak bisa didapatkan. Tidak ada Cutthroat. Nampaknya ketika dia tumbang, para pasukan dari Rebel Legion itu berhasil menyelamatkan sosok Rainbow. Dan satu hal, ketika tendangnya ke kiri, Sutsujin belok ke kanan. Betul, ada komunikasi sepertinya yang mungkin agak sedikit terputus dan flicker yang baik dari Rainbow. Tapi aku lebih fokus sama apa yang diambil sama Rainbow tadi. IMU untuk mengambil 1 Black Dragon Transformation. Dan itu sudah kita bicarakan Pak Pulung sebelum pertandingan ini dimulai bahwa harganya bakal mahal banget. Oke, tapi langsung ada Cutthroat dikeluarkan first spot di tangan dari Sutsujin. Akhirnya kali ini 1 suara 1 nada. Dan lihat one voice, one team, one family, EVOS Roar kali ini menuju ke arah depan. Ke arah belakang tapi Retribution gagal didapatkan. Sutsujin keluar lagi, dive in dan dive out sesuka hati. Tapi nampaknya Falstrong akan coba di take down. Spray down dari Haze Armor. Akibat energy eruption membuat sosok Falstrong harus tumbang. Ya plus tadi ada satu efek tarifan lagi membuat ya Falstrong agak kebingungan dan sekarang pertempuran ini dia. Ini adalah gambaran dari XP Laner yang mengadu mekanik terus-terusan. Wow, ini namanya bocil mekanik untuk kedua belah pihak ya. Sama-sama gak mau kenal geter. Veldora, Kar sama-sama power kali ini Profesor. Ya apalagi untuk di early game seperti ini banyak sekali kejadian team fight yang secara paksa dilakukan oleh EVOS Legends. Karena memang kebetulan Sutsujin ketika punya purple buff dia nggak mau menyia-nyiakan waktu sedikit pun untuk bisa mem-pick off dari segi laning manapun. Tiba-tiba. Flicker. Dengan trigger flicker yang diberikan oleh sosok dari Falstrong. Keberadaan Falstrong aja udah ngebuat flicker yang diberikan oleh sosok dari Kars itu cukup lumayan berarti ketika tim fight di arah Turtle. Karena kemungkinan besar tidak akan ada final flash dengan flicker. Tapi nampaknya Grans dan kawan-kawan standby in opposition. Flicker telah dikeluarkan menuju ke arah belakang Cutthroat.
No power kali ini untuk Vincent berada di garis depan, tapi ternyata Vincent bakal coba dikanya. Press for the retribution di tangan Sosojin. 2 poin kill didapatkan. EVOS Legend mengaum kali ini. Oke, terlihat ya metode untuk EVOS sebelum adanya Turtle. Mereka berusaha untuk bisa selalu mengambil satu player ya Prof ya. Tapi tadi karena mungkin masih belum berhasil, ya udah semua alin ke Turtle dan impactnya baik untuk mereka. Dan itulah dia poin plus ketika membawakan Chow dengan flicker yang selalu ready ya. Apalagi The Way of Dragon-nya benar-benar on point. Dan memang permainan pick off adalah permainan yang bisa membuat punishment mahal dari EVOS Legends di early game karena power dari Fanny-nya juga. Oke, bahkan di arah top lane, Haisamur udah ngeluarin flickernya loh Profesor. Iya, karena mungkin ada ancaman sedikit Yes. ketika kita melihat kehadiran atau presence di top lane ada Sutsujin dan Krite. Jatuhnya 2 hero yang bahkan bisa menjangkau ke arah Haisamur. Jadi mau gak mau flickernya harus digunakan. Oke, Sutsujin. Ingat memang power early dari Fanny itu cukup kuat, tapi mid to the late game itu kalau dia berhasil dipegangin kakinya, itu berbahaya Pak Bulung. Yep. Purple buff yang bisa dikonsumsi oleh Sutsujin masih normal sejauh ini. Masih bisa mendapat asupan yang cukup. Sementara untuk Funstrong dari tadi, tindakan penculikan yang dilakukan selalu mengawali semuanya. Dan sekarang akan ada adu setup nih sepertinya di area atas. Renner apa sih from Haisamur? Nampaknya masih belum terlalu berimpact, tapi lihat penjagaan yang sangat ketat di arah top lane. Informasi bahkan telah didapatkan. Kalau udah ada 4 player di depan sana, Brans akankah bisa menyelesaikannya? Karena kalau Brans terperangkap, ini berbahaya. Dan untungnya satu Profesor, tidak ada pick over. Tidak ada inisiator dari Rebellion. Oh tapi lumayan berbahaya juga kalau kita barusan melihat senjata yang dipilih sama Haisamur. Apalagi dia yang ingin memanfaatkan patch terbaru dari buff Wesker. Yang dimana basic attack untuk early game-nya akan lebih menyakitkan. Dengan persenan physical attack yang jauh lebih tinggi daripada patch sebelumnya. Oke, Sutsujin bakal coba di take down. Tapi nampaknya mundur ke arah belakang. Tapi Kars masih mencoba untuk mendekat. Para pasukan dari Rebellion nampaknya dapat informasi dari Kars. Akankah ada buying time sedikit menuju ke arah Sutsujin biar kembali lagi dengan setup mereka? Atau bahkan Rebellion yang mendapatkan turtle kali ini. Tapi lihat Happy Birthday. Pastro mendapatkan sosok audisi. Mundur ke arah belakang. Datang ke transfer from Veldora. Langsung retribution from Sutsujin. Again and again. Menguji pergerakan Vincent. Mundur ke arah belakang. Veldora versus everybody. Masih ada Vanessa. Terpakat. Di sisi itu semua Rebellion berhasil menukar dengan Veldora. Satu buah tangan yang berhasil didapatkan Rebellion. Itu the best thing yang udah bisa mereka lakukan. Waduh, bagus lagi dan lagi. Funstrong loh. Apakah semua akan terhipnotis oleh Funstrong? Karena dia tadi pergerakannya terlihat jelas loh Prof. Tapi emang bener-bener 3 kali berhasil semuanya. Ya, inilah efek ketika berhadapan dengan Chow tanpa adanya Purify. Target dari The Way of Dragon akan lebih instan. Tanpa cancellation Tanpa sama sekali. flicker loh. Dan kali ini, sekarang Auditizi yang dalam ancaman. Karena kalau nggak ada yang bisa follow up Auditizi-nya ketika dia terkena The Way of Dragon, tidak ada yang melakukan stopper terhadap Funstrong. Wah ini Funstrong akan berkali-kali menggunakan hal yang sama. Akan melakukan metode yang sama. Sampai Brans-nya yang akan jauh lebih unggul dari segi item dan level dibandingkan dengan Haisamur. Oke, tapi yang mungkin berbeda. Bedanya adalah Haisamur selalu dikasih waktu untuk farming di sini Pak Bulung. Ya, itu tapi dengan deretan itemnya Pop. 2 Fury Hammer terlihat ya. Dari 2 sosok hero yang dimiliki oleh Rebellion. Ya masalah utamanya Rebellion Zion ini line up yang harus grouping berlima. Sekarang Rebellion Zion lagi berpisah-pisah. Lagi berpencar banget. Dan potensi terburuknya ketika nanti pick off-nya tidak akan berhenti adalah berarti Funstrong yang akan bertugas untuk bermain front to back terus-terusan. Mancing, mancing. Ngedrift dikit nggak ngaruh. Gimana kalau suara ngedrift? Kalau gue suara ngedrift gimana? Kecil. Malu gue dengernya ya. Ya udahlah ya. Hidup emang cuma buat mal-malin doang gua. Tapi ternyata pasar di depan sana, The Way of Dragon dikeluarkan. Redmu menjadi pilihan utama. Di follow dengan Fedor Estek. Tapi langsung ada sosok flicker yang tidak mau dikeluarkan. Para pasukan dari Rebellion mereka harus kehilangan turret di bottom lane. One by one situation dari mid lane nampaknya tidak menimbulkan impact. Walaupun tidak ada point kill, tapi turret lah menjadi sebuah jawaban atas invasi di arah bottom lane. Yap, ada mirroring yang dilakukan pula tadi sepertinya oleh Haisamur yang tepat berada di bagian atas. Berarti 1 untuk 1 dari turretnya udah berhasil dihancurkan. Cuman yang di tengah nih dikit lagi plus Lord udah muncul.
Setup ini ya kadang yang akan membalikan sebuah permainan. Dan ini yang paling berbahaya adalah ketika nanti audisinya yang tidak terpick off. Dan bahkan kalau bisa kita bilang dipatahkan setupnya dari EVOS Legends. Oke. Yang paling bahaya adalah nanti kalau Holy Baptism-nya juga connect ke arah Brans. Karena balik lagi, Brans tidak membawa Purify, dia membawa Sprint. Ya oke, di arah top lane dia lebih memilih untuk mendapatkan terlebih dahulu pendorongan wave-nya, laning jauhnya dipegang. Tapi Veldora telah memberikan informasi ada Kars, Audi, satu tempat yang sama. Dan bahkan kalau bisa kita lihat Rebellion Zion, mereka sedang mencoba untuk melakukan dominasi penuh atas sosok Fitlord. Sedangkan di balik itu semua, Brans tidak terjaga. Memang ada fast roll, tapi Veldora is coming. Hantaman benda tumpul, mundur ke arah belakang. Banner Trash terlalu sakit, berhasil menutup. Satu buah poin kill atas sosok dari fast roll. Tapi Brans membuat Kars di sana. Berada dalam sekarat dan satu buah Petrify from Veldora. Benar-benar memberikan impact yang sangat mahal. Kars di sana gak bisa berbuat banyak. Double kill from Veldora dengan dua wave yang terdorong di mid dan di juga top lane. Membuat Rebellion Zion akan kehilangan fokus untuk menuju Lord atau menuju ke arah defensif. Wah, tengah udah hancur pula. Tapi coba lihat Vincent. Masih berusaha untuk bisa megangin Lordnya. Ditarik ke dalam area defense mereka. Ataupun direset dulu untuk mendapatkan waktu tambahan lagi, Prof. Dan ini Beatrix-nya nggak bisa teamfight untuk di early game kayak gini sih. Karena itemnya juga belum mumpuni. Kalau kita bandingkan dengan Brans, dia udah punya Husklaw, udah punya Berserker's Fury. Tanpa healer sekalipun, Brans sudah mandiri. Tapi kalau kita berbicara Haze Armor, dia perlu Husklaw dulu. Baru bisa bertahan hidup. Dia perlu Wind of Nature dulu agar tidak terkena Heavy Crossbow. Dan sekarang Vincent hanya bisa membuang waktu dengan cara menarik ulur Lordnya agar EVOS Legends tidak memegang Lord kali ini. Tapi metode dari EVOS Legends memang sangat baik. Ketika kamu kalah lawan Retribution, ganyang orangnya. Dan mereka dari tadi ketika Vincent sangat power dengan Retributionnya, team fight, bantai belakangnya, Ya, buat targetnya. Sutsujin free dalam Retributionnya. Ini ya, sementara untuk sekarang dari Sutsujin tetap memanfaatkan loh. Tapi barusan Evan Storm apa yang dia lakukan? Out of nowhere. Tapi lihat cutting dari Sutsujin di arah belakang. Gagal mendapatkan dan Holy Baptism. Masih bisa diselamatkan dengan Veldora mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Rebel Legion mereka juga sakaratul maut. Membuat Rainbow harus mengeluarkan Flicker Rainbow tidak mau. Sutsujin masih mau lebih. Kars masih terlalu kuat untuk bisa di take down dengan Cutthroat. Seluruh source skill yang banyak keluar membuat Lord akan lebih lama lagi didapatkan. Bahkan Lord ke-12 kali ini sudah muncul dan belum ada satupun tim yang mendapatkan Lord. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk kedua belah tim. Luar biasa, tarik ulur terjadi. Sama-sama intens dalam perebutan objektif. Oke, plus tadi kalau menurut gue pribadi, Prof, akan ada cerita yang berbeda kalau Holy Baptism-nya nggak keluar tepat waktu, Prof. Iya, karena balik lagi Haze Armor juga cukup terancam. Rainbow sampai keluar Flicker. Dan sekarang Rebellion Zion kayaknya nggak bakal ready untuk melakukan setup team fight. Karena mereka nggak siap juga dengan Flicker yang benar-benar solid untuk 4 pemainnya. Rainbow sekarang perlu menjaga posisi. Auditisi juga sama, karena sekali Van Strong mendapatkan The Way of Dragon menuju ke arah Auditisi, sudah pasti EVOS Legends akan all in ke arah Auditisinya. Apalagi ketika kita tahu bahwa Flash of the Oasis ada di tangan dari Rafaela, tentunya gak bakal dibiarkan begitu saja dan bahkan all in Oh sekarang. my god, The Way of Dragon from Van Strong. Kembalikan kembali keadaan mereka mau defense. Veldora versus everybody. 2 point kill didapatkan. Double kill from Vincent. Menutup hari dari EVOS Legends. Out of nowhere. Tapi Brand setidaknya memberikan 2 point kill juga. Setidaknya Rebellion Zion kali ini bisa membalaskan damage yang terlalu besar, damage yang terlalu burst. Appraise Ward-nya akhirnya menimbulkan impact dalam team fight. Yap, efek knock up yang sangat berbahaya. Belum lagi sisa yang dimiliki oleh Arlott tadi membuat Fanny pun hilang di area tersebut. Cuman sekarang Fanny hilang dengan membawa bahan bakar dia loh. Ya. Purple buff udah dia bawa, berarti harus menunggu lagi. Tapi Lord tetap berdiri sejauh ini. Iya, mau gak mau sekarang dia mainin laning jauhnya. Iya. Mereka punya power mobilitas. Mereka megang 3 laningnya. Sekarang mereka manfaatin Fanny sampai laning jauhnya dipegang. Sampai 3 laningnya terdorong manajemennya. Dan menuju ke arah purple buff berikutnya. Itu the best condition untuk EVOS Legends. Ya, dan jangan lupakan juga bagaimana cara dari eksekusi damage dealer yang ada di jungle. Sekarang, kalaupun tidak ada purple buff, yang penting kalau eksekusinya menuju ke arah gold laner bakal lebih untung. Oke, Wind of Nature telah keluar. Ini tim fight yang agak cukup buruk untuk EVOS Legends. Kenapa? Mereka terbagi menjadi 2. Masih ada VDS ke arah belakang. Brand coba disounding out oleh seorang Kars. Damage terlalu besar. Dan akhirnya mundur ke arah belakang untuk Flicker. Mau tidak mau, Kars menggunakan Flickernya. Teracak-acak para pasukan dari Rebel Legends. Mereka masih mau lebih. Sutsujin permisi lewat bang. Mencoba untuk mundur kembali karena purple buff-nya baru kembali hadir.
permisi lewat bang. Di tengah kerusuhan kayak begitu loh. Dan ini dia Rebel Legends mereka memanfaatkan dengan banyaknya HP yang mereka miliki. Mereka set up duluan. Ini bisa menjadi Lord untuk Rebel Legends. Mereka mendapatkan keuntungan, tidak ada Black Dragon Transform, nggak ada Purple Buff, dan mereka harusnya baru ngambil Purple Buff. Tapi di depan sana Petrify adalah jawaban. Mereka masih mau lebih. Akhirnya Sutsujin is coming. Dan Retribution from Vincent. Save the day untuk Rebel Legends. Mereka punya nafas lebih panjang. Vincent tenang banget, coba lihat dari satu camp di bagian bawah. Wah, setupnya begitu bagus pun tadi udah dilakukan, tapi tetap aja Rebellion punya keunggulan. Wah, tapi hitungannya ya, aku bingung nih Rebellion Zion terbilang untung atau tidak. Karena tadi tim fight-nya 4 lawan 5. Iya. Dan EVOS Legends memenangkan tim fight tersebut. Buktinya Kars tumbang. Karena tadi Van Strong sempat untuk recall. Dan hal tersebut yang membuat EVOS Legends tim fight-nya berempat. Sekarang kalau tim fight-nya berlima, EVOS Legends seharusnya lebih diuntungkan. Karena secara item aja, Wind of Nature sudah ada di tangan dari Brands. Sehingga untuk eksekusi, Heist Armor perlu effort lebih. Di sisi sebaliknya, Heist Armor udah punya Wind of Nature. Tapi untuk teman-teman lainnya, dia butuh badan lebih. Karena apa? Karena lihat damage dari Brands, apalagi dengan Great Dragon Spear. Critical damage akan lebih tinggi. Dan jangan lupa Clyde juga dengan magic damage-nya. Oke, mundur ke arah belakang. Vincent bahkan udah menggunakan satu buah retribution untuk mengejar ke arah para pasukan dari EVOS Legends. Di arah belakang sana, Samur tidak bisa melakukan zoning out. Damage-nya belum diberikan. Tapi lihat Veldora harus mundur mencoba untuk mengunci Red Bull. Killing spree pun didapatkan ke Petrify Gaming. Bersama dengan Flicker, Holy Baptism. Fastrong masih punya satu buah Flicker. Akankah didapatkan? Nampaknya mereka harusnya coba lebih manajemen. Menuju ke arah wave di 3 wave yang berbeda. Secara tidak langsung ini diuntungkan untuk Rebellion Zion loh. Tapi di tengah mendadak hancur sendiri pula. Outer turret yang dimiliki oleh EVOS. Ya masih ada keuntungan bisa didapatkan oleh pemain Rebellion. Dan inilah efek dari Wilderness Blessing. Ketika di tangan Romer ya, dia bisa ngelakuin engage dengan movement speed yang lebih galak jatuhnya. Dan lihat Van Strong dengan chow-nya. Kalau dia di river, kalau dia di jungle, ini dia bener-bener berlari dengan cepat. Makanya susah banget untuk menangkap sosok Van Strong ketika dia bermain-main di lini jungle. Oke, Profesor, kayaknya ini Heist Armor. Satu-satunya yang bisa memakan dia adalah damage dari sosok seorang Clyde. Dan itu dia, dengan satu kali tetesan aja. Menuju ke arah Vincent, damage-nya terlalu besar. Veldora langsung zoning out dengannya. Lain tangan transform, tapi masih belum cukup. Para pasukan dari Rebel Legends, mereka hanya zoning out. Apres sport for nothing membuat para pasukan dari Rebel Legends, mereka benar-benar gagal untuk mendapatkan team fight. Lagi dan lagi, team fight direspons dengan team fight. Oke, ini udah semakin deg-degan. Jujur gue sebagai caster juga ngelihatnya deg-degan banget. Tapi kalau kita lihat tadi, Rebellion masuk ke dalam MPL Arena untuk menjadi Avengers. Akankah kali ini EVOS akan menjadi Thanosnya? Wah, mencari keseimbangan ya jatuhnya ya. Apalagi kalau kita lihat setup tim fight tadi, yang kepicu adalah Flask of the Oasis dari Auditizi. Jatuhnya sampai 18-10, ini adalah momentum yang tepat banget untuk EVOS Legends maksain team fight sebelum Vincent akan mendapatkan shield absorb tambahan dari Auditizi. Memang itu waktu yang tepat. Tapi sekarang juga EVOS Legends masih menunggu Veldora punya sosok Black Dragon Transform. Wah, karena tadi ini di arah top lane udah tertrigger. sama-sama nunggu ya. Sama-sama nunggu. Ditambah lagi, gimana caranya Clyde ngegapai Heist Armor. Kalau Clyde gagal dapetin Heist Armor bisa ngedeal damage ke arah depan. Aku melihat EVOS Legends bisa dibalikin Dan keadaannya. lihat posisinya Veldora saling bertatapan sama Rainbow ternyata. Saling melihat satu sama lain dan ini dia. Oh, Brands berani banget tapi di depan sana. Langsung ada pergerakan dari Rainbow. Loh. Oh, Black Dragon from for nothing. Oke. Oh, ini agak kurang cukup baik sih untuk EVOS Legends harusnya. Karena ultimate yang cukup lama sudah didapatkan oleh Rebellion Zion. Mereka mainin laningnya. Mereka membuat Vincent kali ini berada di garis depan sendirian dan ditemenin Auditizi. Sedangkan Vincent itu nggak kenal takut. Dia berani untuk adu retribution. Dia nggak peduli seberapa banyak lawan di depan sana. Ada satu persatu ya tadi ya. Aha. Dari skill yang emang kayaknya miss semua nih bro. Tapi balik lagi sih, posisinya bener-bener Veldora di sini pegang banget. Makanya dia mau berusaha untuk mencari metode flanking yang terbaik. Apalagi dalam keadaan dia sekarang ada di belakang sana dan tidak terdeteksi sama sekali. Oke, di depan sana para pasukan dari Rebellion Zion udah membuat Lord jadi seperempat. Audi.
Tapi Audinya, coba lihat Audinya. Ada flicker yang udah dikeluarkan. Hai Samor, terzoningat. Veldora mundur ke arah belakang dengan Black Dragon transformnya. Dan bahkan ada press forward for nothing. Mega kill didapatkan oleh Brans. Final Slash membuat Brans bakal coba ditumbangi. Tapi nampaknya Kart masih mau lebih. Di cover dengan Fastron. Flicker telah dikeluarkan, Immortality. Lihat dua teamfight yang berbeda. Dua hilang, Hai Samor, save the day. Shutdown pun terjadi. Veldora nggak bisa memberikan waktu lebih lama lagi. Veldora tersisa bertiga kali ini. Hai Samor too strong. Seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya. Tapi Wesker Gaming di depan sana. Hai Samor hampir saja ter-takedown para pasukan dari Rebel Legion mereka. Memberikan space dikit tadi di sana. Hai Samor seorang diri. Tak ada yang menemani. Dan shutdown pun terjadi. Oh my God. EVOS Legend masih punya harapan dan Rebel Legion. Yang tadinya mereka sudah memegang momentum. Semuanya harus ke reset. Oke, dan Wesker mulai muncul lagi ke permukaan dan impact-nya, Prof. Terlihat, tapi Hais. Kalau Hais tadi nggak begitu, ini mungkin akan ada hal yang lain lagi, Prof. Wah, apalagi sekarang ya. Nggak cuma dengan burst damage yang akan diberikan dari Sutsujin. Sutsujin udah punya endless battle. Artinya, Wind of Nature akan dia tembuskan dengan true damage. Dan untuk sekarang, Hais Amor perlu nempel sama Auditizi. Karena sekalinya kayak tadi posisinya. Pas banget Hais Amornya berpisah dengan Auditizi. Ini semua mata menuju ke arah Hais Amor. Dan ketika flickernya nggak ready, otomatis Hais Amor nggak punya escape ability. Sekarang Rebellion Zion hanya bisa berharap dengan 5-man team fight. Karena EVOS Legends pick off-nya sudah mulai terpatahkan pelan-pelan. Ya, too strong banget sih Rebellion Zion untuk pick off. Pas untuk team fight. Karena udah dipatahkan. Dan sekarang Panstrong udah mulai kena poking damage sama Rainbow juga. Kayaknya mereka udah mulai fokus untuk coba ngambil satu persatu dan Brans gak boleh terbang kayak tadi sih. Dia ngebuka sendiri, itu bahaya untuk dia. Cuman impact tadi karena emang ada satu pergerakan dari Audi ya. Yang pas banget masuk ke dalam zona tembaknya dia. Makanya semuanya pun langsung dimulai. Hey, barusan terlihat. Final Slash tuh keluar. Tapi Blade of Despair untuk Brans, damage-nya akan lebih kejam lagi seharusnya. Apalagi dengan heavy crossbow, critical damage-nya akan berlipat ganda dan ini dia, conceal play. Oke, conceal play akan coba terjadi mundur ke arah belakang. Dua akan dikeluarkan menuju ke arah Auditizi. Heavy crossbow dikeluarkan. Masih ada Holy Baptism. Vincent mencoba melakukan sounding tapi Sutsujinnya hilang. Gak bisa diselamatkan. Masih ada coverisasi. Vincent akan pecah. Immortality-nya masih bisa diselamatkan. Dengan adanya 4 versus 5, mereka harus mundur ke arah belakang. Veldora mencoba sedikit demi sedikit untuk melakukan poking damage. Tapi Brans terdeteksi di arah bottom lane. Brans bisa dimakan sama Kars. Bisa digunting. Dan Brans gak punya cover. Ini dia. Bakal coba digunting. Wind of Nature telah dikeluarkan. Tapi Kars masih bertahan. Flicker belum Rainbow. Brans hilang karena terdeteksi. Sudah terdeteksi oleh Kars dan digunting asal-asalan. Wah, finally akhirnya Rebel Legion menemukan momentumnya untuk bisa membalikkan keadaan dan Lord Free harusnya untuk mereka. Ini free harusnya. Dan siapapun yang masuk itu cuma buang-buang waktu dan dia bakal tumbang. Gak bisa nge-def. Sedangkan posisi Sutsujin kali ini udah menuju ke arah hidup lagi. Dia udah punya si Albert. Ya, tapi masalah utamanya adalah purple buff yang diinvasi. Artinya sekarang Sutsujin hanya bisa berharap dia akan melakukan regen dan bertahan di base. Karena ini adalah Evolve Lord. Dan ingat, 5-man grouping team fight adalah power dari Rebellion Zion bersama dengan Rafaela. Makanya ini akan menjadi Rafaela yang sangat mengerikan untuk late game. Apalagi Fanstrong hanya punya satu target tendangan. Kalau the Way of Dragon-nya miss atau dipatahkan gerakannya. Oke, Hais Amor out of nowhere. One last hit flicker digunakan dan bahkan Holy Baptism. Di sana gak bisa menutup Hais Amor. No flicker for this time. No high ground defensive. Ini bencana untuk EVOS Legends. Mereka gak punya high ground. Mereka harus menyelesaikan Lord ini dengan sangat cepat. Wave masih berdorong dengan adanya super minion. Dan Rebellion Zion masih menunggu momentum itu. Oke, sementara sekarang Sutsujinnya ke atas tapi di tengah nih Haji. Oke, di tengah sana Veldora mau gak mau harus mengeluarkan Black Dragon Transform menuju ke arah belakang. Dan bahkan di depan sana terperangkap Brans yang Wind of Nature gak bisa nyelamatin dia. Terlalu banyak crowd control. Brans ditelan bulat-bulat dan membuat para pasukan EVOS Legend kali ini kehilangan Brans untuk ketiga kalinya. Rebellion Zion masih punya nafas. Terlalu berani gak sih barusan berhasil? Tapi clear wave minionnya berhasil dijalankan. Iya, berhasil. Namun hanya saja untuk setup menuju ke arah Lordnya. Mungkin ini yang perlu diperhatikan juga sama EVOS Legends karena game makin intens. Setup di arah rumput makin lebih mengerikan. Rebellion Zion lebih punya keuntungan secara wave minion dan untuk sekarang secara kuantitas mereka juga bakal lebih rusuh. Oke.
Vincent coba menahan di depan sana, tapi damage yang diberikan Halibates setelah keluar. Satu damage yang sangat fast diberikan para pasukan dari Rebel Zion, nggak bisa dibendung kembali. Untungnya masih ada Feder Strike, mereka harus mundur, tapi setidaknya base turret sudah pecah. Keuntungan di tangan Rebel Zion. Lagi untuk Rebellion. Wow, semakin intens pertempurannya. Satu base turret bocor dan mereka tidak boleh melakukan miss move kayak begini lagi. Yes. Ada resiko tiap pergerakan, tapi barusan terlalu besar. Terlalu besar, dan kalau nggak salah data terakhir itu game terlama Game itu terlama. dipegang 33 menit Aura sama EVOS. Yes, dan apakah EVOS Legends akan menciptakan rekor terbaru lagi ketika berhadapan dengan Rebellion Zion? Karena gamenya masih benar-benar berjalan dan Lord yang selanjutnya pun masih bisa diamankan oleh kedua belah pihak. Oke. Namun perlu dicatat satu, bahwa memang laning jauh yang dari tadi bikin repot Rebellion Zion adalah celah winning condition dari EVOS Legends ketika mereka membawakan Fanny di late game. Oke. Apakah akan ada split push dari EVOS Legends dengan memainkan Fanny kali ini? Tapi dari satu sisi lainnya, Flask of the Oses, item baru dari Mobile Legends Bang Bang yang membuat Auditz benar-benar bisa menyelamatkan kawan-kawannya ketika terkena burst damage dari Feder Airstrike. Kalau misal kita lihat, Manstrong udah mulai harus fokus ke arah Samor. Dan Crack juga udah bisa following up fokus ke arah Samor. Karena dari tadi, ketika Ice Armor free nggak kepegang sama sekali dan dia tumbang sekali ketika overextend di arah bottom lane. Udah, that's it. Sisanya nggak ada yang bisa nyentuh. Ice Armor, untouchable. Masalah utamanya Ranger Mas dan juga Papulung terutama, ini Ice Armornya punya banyak cover. Ada Town Effect dari Energy Eruption, ada Terrify, bahkan ada The Way of Dragon dari Rainbow. Lihat, ini bakal serem banget kalau ada pick off. Oke, berbahaya langsung. Surprise attack, Manstrong hilang. Following up damage terjadi, tapi masih ada Wind of Nature. Mundur ke arah belakang dengan ada sprint flicker dari sosok Esamor. Masih ada sosok Immortality. Dan membalikan kembali kanan dan bahkan hilang. No Esamor, no party. Bersama dengan Brans, Immortality juga pecah tapi Rainbow masih mau lebih. Akhirnya Brans ditukar. Para pasukan dari Rebellion. Mereka membalikan kembali keadaan. Masih ada Rainbow yang tersisa dengan Immortality yang pecah. Right, sedikit demi sedikit memberikan poin damage dan Veldora gagal dapetin Rainbow still survive. Press for nothing. Udah ada Winter Truncheon dan akhirnya Susujin memberikan sedikit pergerakan untuk mengcover kawan-kawannya. Mau gak mau Feder Airstrike dikeluarkan untuk Veldora. Tapi Veldora masih selamat. Veldora still survive in the Midlands. Veldora perjuangan untuk hidup yang begitu besar terlihat lewat setup dan juga seluruh pergerakannya dia lakukan. Oke, rookie yang datang ke MPL ternyata ini benar-benar memberikan warna baru untuk MPL, Profesor. Gak cuma warna baru tapi ketegangan baru dan bahkan lihat di arah top lane-nya Kars dipaksa untuk mundur. Dan laning jauhnya benar-benar masih dikendalikan sama EVOS Legends. Lord kali ini juga coba untuk take over sama Rebellion Zion. Dengan momentum kali ini Veldora yang udah punya Black Dragon Transformation. Really? Momentum yang tepat harusnya bisa mereka maksimalkan. Oke. Oh, di cancel? Oke, damage-nya terlalu sakit. Ternyata Rainbow menjadi pilihan utama. Shutdown pun terjadi. No magical damage. Untuk ke arah belakang, Veldora mencoba untuk melakukan sedikit zoning out. Menuju ke arah Vincent. Duel Dragon dan bahkan Holy Battle-nya gagal. Pasukan dari Rebellion Zion. Tapi Susujin bakal di-take down. Immortality telah dikeluarkan. Mencoba untuk bertahan. One last hit. Ada Retribution dan Cry. Save the day. Berhasil mendapatkan Lord. Menghilangkan dua pemain. Dan sisa 3. Ini bencana. EVOS Legends men-take over Lord atas Rebellion Zion. Oke, Kraid mengambil momentumnya. Kraid menghancurkan Lordnya dan sekarang waktunya untuk EVOS. Akankah bisa menutup match kali ini? Atau jangan-jangan masih ada defense power karena ingat Rainbow 30 detik dan Super Wave Minion terlalu banyak untuk EVOS Legends dari semua lininya. Oke, mereka bergerak menuju ke arah bottom lane. Fokus base turret telah dipecahkan. Brans mencoba untuk mencari positioning. Masih ada 20 detik sebelum Rainbow is coming. Tapi nampaknya Lot telah bergerak bersama dengan kawanan dari EVOS Legends. Base terbuka dengan sangat bebas. Vincent hanya berada di garis tepat. Gak ada lagi yang bisa didapatkan. Tapi lihat flanking yang dilakukan oleh seorang Manstrong. Gagal mendapatkan itu. Base terbuka sangat besar. Ini bencana. EVOS Legends take the game. 2-0 membuat harapan babak playoff masih ada untuk EVOS Legends. EVOS